permintaan kode otorisasi. Oke, kode otorisasi itu apa Mas kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk daftar NPWP gimana Mas? Ke KPP atau online? Ya. Untuk pendaftaran NPWP masih online juga ya Mas Isid, ya sama seperti sebelumnya, cuma Dengan adanya aplikasi Kortek ini untuk NPWP yang lama gimana Mas? Yang 15 digit? ya, untuk tadi sudah saya sampaikan ya Mas Isid ya, terkait dengan konsep NPWP di Cortex itu, dia untuk orang pribadi dia menggunakan NIK. Nah, ketika pendaftaran pun wajib pajak menggunakan NIK itu yang akan dijadikan sebagai nomor NPWP. Nah, untuk NPWP yang lama untuk di Cortex sendiri tidak digunakan, tapi tetap bisa wajib pajak simpan untuk barangkali nanti suatu saat wajib pajak butuh untuk mengakses aplikasi lama dengan butuh pembetulan SPT yang sebelumnya, mungkin wajib pajak penggunaan NPWP yang lama ketika mengakses aplikasi yang lama, aplikasi DJP online seperti itu. Untuk di Cortex sendiri NPWP lama sudah tidak digunakan. Sudah. Ya, kedepannya mulai 2025 itu untuk orang pribadi menggunakan NIK seperti itu. Nah, untuk badan juga untuk NPWP lama dia akan dirubah ke dalam NPWP 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depan nomor NPWP yang sebelumnya. Khusus untuk badan seperti itu Mas. Oke, bicara mengenai NPWP, kalau misalnya usaha nih punya NPWP, ada usaha, terus usahanya berhenti, atau sebelumnya bekerja sebagai karyawan terus sudah resign Mas, ini gimana nih NPWP-nya? Ya, ini untuk kawan pajak juga harus memperhatikan ya terkait dengan perubahan status pekerjaannya, karena di database pajak itu kalau wajib pajak tidak melakukan pemutahiran data terkait ada perubahan pekerjaan atau data penghasilan itu kita tidak tahu kan ya Mas ya. Itu wajib pajak harus aktif untuk melakukan pemutahiran data atau melaporkan data pekerjaannya di database wajib pajak di laman Cortex. Jadi terkait dengan perubahan pekerjaan nanti wajib pajak sebenarnya bisa mengubah sendiri, melakukan pemutahiran data sendiri melalui Cortex, atau jika terkendala di Cortex silakan bisa melakukan pemutahiran data di ke KPP terdekat, ke KPP atau ke KPP terdaftar seperti itu. Nah, untuk wajib pajak yang mungkin sudah tidak bekerja, nah kita sarankan untuk melakukan pengajuan penonaktifan NPWP seperti itu, biar kewajiban perpajakannya juga bisa berhenti, tidak harus melaporkan laporan SPT tahunan seperti itu Mas Yesid. Jadi tidak otomatis ya untuk kawan pajak jika melakukan, karena banyak wajib pajak yang dia lalai melaporkan SPT-nya, dia tidak tahu kalau NPWP-nya aktif, kemudian karena dia sudah tidak bekerja akhirnya dia tidak lapor SPT, padahal NPWP-nya aktif gitu Mas Yacid. Nah, untuk menghindari hal seperti itu wajib pajak harus perhatikan ya. Jadi selama NPWP aktif itu ada melekat kewajiban lapor SPT tiap tahun. Nah, dalam hal wajib pajak sudah tidak bekerja, silakan mengajukan untuk melakukan penonaktifan NPWP. Itu juga bisa dilakukan secara online Mas Yazid. Oh iya. Nah, ya, melalui Cortex. Ya, itu ada menu untuk melakukan permohonan penonaktifan NPWP seperti itu. Jadi harus diperhatikan NPWP wajib pajak, teman-teman kawan pajak semuanya diperhatikan NPWP-nya itu aktif atau tidak. Nah, kalau aktif dia ada kewajiban lapor SPT walaupun dia mungkin tidak punya penghasilan atau tidak bekerja seperti itu Mas Yazid. Oke, siap. Sudah cukup jelas Mas Ali. Bicara tentang SPT tadi sedikit menyinggung, untuk SPT tahun depan seperti apa Mas Ali? Apakah di DJP online atau di Cortex atau gimana? Untuk pelaporan SPT tahunan tahun depan, jadi karena sudah diberlakukan Cortex ya Mas Yazid, otomatis wajib pajak, semua wajib pajak baik badan maupun orang pribadi lapor SPT tahunan melalui laman Cortex seperti itu Mas Yazid. Semua wajib pajak tidak terkecuali itu wajib lapor SPT tahunan melalui laman Cortex ya. Beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya, jika wajib pajak mau lapor SPT tahun 2024 atau sebelumnya itu melalui DJP online. Mungkin wajib pajak mau pembetulan SPT tahun-tahun sebelumnya, silakan
gunakan NPWP lama untuk melakukan pembetulan SPT atau lapor SPT tahun 2024 atau sebelumnya. Untuk yang tahun mulai 2025 silakan lapor melalui Cortex seperti itu. Berarti untuk aplikasi DJP online sekarang masih bisa dibuka, Mas Ali? Masih bisa, kita kan masih membuka saluran untuk wajib pajak melakukan pembetulan atau wajib pajak yang mungkin belum sempat melakukan pelaporan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 ke bawah itu silakan masih dibuka salurannya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan atau pembetulan SPT tahunan seperti itu. Masih kita buka, belum ditutup sepenuhnya seperti itu. Ya. Terus berbicara mengenai Cortex ini katanya ada istilah namanya impersonating. Itu apa Mas Ali? Kalau boleh dijelaskan? Ya, terkait dengan konsep impersonating ini berlaku untuk wajib pajak badan atau lembaga. Nah, untuk melakukan akses kewajiban perpajakan badan atau mungkin instansi pemerintah atau lembaga, yayasan itu menggunakan konsep impersonating. Nah, konsep impersonating itu adalah wajib pajak badan ketika akan mengakses atau melakukan kewajiban perpajakannya itu diaksesnya melalui akun PIC dari atau pengurus dari badan tersebut, Mas Yazid. Jadi login pertama kali dia akan menggunakan akun PIC. Nah, di akun PIC itu nanti akan ada akun tambahan atau badannya. Di bawah akun utama, akun PIC, ada akun badannya. Nah, ketika akan melakukan atau bertindak sebagai badan, dia akan memilih ke akun badannya. Nah, di situ nanti akan ada notifikasi PIC tersebut bertindak sebagai badan seperti itu, Mas Yusuf. Ya, jadi loginnya menggunakan akun PIC, kemudian dia akan mengalihkan akunnya ke akun badannya. Ada di menu akunnya, diklik akunnya, di situ ada akun utama, kemudian di bawahnya ada akun tambahan badannya, dan juga akun-akun lain yang mungkin diberi kuasa. PIC tersebut diberi kuasa, akan ada muncul akun-akun di situ, akun-akun badannya. Berarti cukup login sebagai orang pribadi, nanti ada pilihan bertindak atau impersonating sebagai badan ya Mas. Tapi harus diperhatikan juga Mas, diperhatikan bahwa mungkin ada beberapa wajib pajak yang dia mungkin merasa sebagai admin atau pengurusnya, tapi ketika dia login di akun pribadi, akun badannya kok tidak ada. Nah, itu banyak kasus-kasus seperti itu. Ternyata untuk PIC itu belum dialihkan ke dia. Jadi untuk default PIC itu adalah penanggung jawab yang ada di DJP Online. Jadi pastikan untuk PIC itu dia mengecek dulu di DJP Online ketika dia akan membuat akun DJP Online. Dicek di DJP Online itu dia penanggung jawabnya siapa. Itu nanti yang akan dimigrasi ke Cortex. Dia akan nanti ditunjuk sebagai PIC. Nah, dalam hal nanti ada perubahan, silakan masuk ke akun badannya untuk melakukan perubahan PIC. Di situ nanti ada di menu profil, kemudian informasi umum. Nah, edit di situ. Di data pihak terkait, Mas Yasid. Nah, nanti di situ ada bisa dilihat di situ yang sebagai PIC siapa. Nah, silakan untuk perubahannya atau mau melakukan penambahan pengurus juga bisa di situ. Penunjukan PIC, perubahan PIC atau penambahan pengurus bisa di menu tersebut. Di pihak terkait seperti itu. Ya, ditambahkan atau diedit, dipindahkan itu bisa. Seperti itu. Nah, yang akan muncul di akun PIC itu yang ditunjuk sebagai PIC. Akun badannya akan muncul di akun PIC atau pengurus yang ditunjuk seperti itu. Oke, baik. Ya. Saya kira sudah cukup jelas apa yang dijelaskan oleh Mas Ali. Saya harapkan dengan adanya perbincangan kita Mas Ali, wajib pajak jadi mengerti, paham, dan melaksanakan kewajibannya dengan benar. Ya. Oke. Sampai dengan di sini mungkin ada closing statement Mas Ali? Ya, mungkin sedikit tambahan ya Mas ya terkait dengan Cortex tadi atau sebagai close statementnya untuk wajib pajak semuanya, kawan pajak semuanya yang akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Silakan mulai sekarang bisa melakukan registrasi akun Cortex. Di situ wajib pajak diharapkan dengan aplikasi yang baru ini wajib pajak bisa
mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti itu Mas Yazid. Baik, oke Mas Ali. Kalau ada kendala bagi kawan pajak semua terkait aplikasi Cortex, itu bisa menghubungi WhatsApp kami di nomor 0811-2684-731 atau bisa juga datang ke KPP Pratama Purwokerto secara langsung di hari dan jam kerja. Untuk jam kerja yaitu jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Baik, kita cukupkan podcast ngapak kali ini Mas Ali. Ya. Rizky Febian, Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.